Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah keadaan manusia di akhir hayat itu sudah ditentukan oleh Allah, termasuk tempatnya apakah di surga atau di neraka? Ya, betul, kata Rasulullah. Engkau tidak perlu berpikir seperti itu, beramal saja. Beliau mengatakan, i'malu, beramal soleh saja, perbanyak amal soleh, jauhi amal salah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, karena segala sesuatu akan dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Kalau orang itu ditakdirkan akhir hayatnya husnul khotimah, akhir hayatnya selamat, akhir hayatnya baik, dalam keadaan melakukan ketaatan, maka dia akan senang melakukan kebaikan, akan pro terhadap kebaikan, tidak suka dengan kemaksiatan, kemungkaran, kebatilan, dan dia akan berupaya melakukan amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang akhir hayatnya husnul khotimah. Alhamdulillah, alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluhu wa habibuh. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqun nar walau bi shiqqi tamrah, fa in lam tajidu fa bi kalimatin thayyibah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat Masjid Jami Al-Ansor Bukit Dago yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengawali khutbah Jumat. Dalam kesempatan yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri khatib dan juga kepada jamaah untuk senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berupaya menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya, karena tidak ada bekal terbaik, bekal utama, bekal istimewa untuk menghadap hadiratnya kelak selain daripada bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita berada di bulan mulia, bulan istimewa, bulan agung, yaitu bulan Dzulqa'dah, bulan ke-11 daripada bulan Qamariyah atau bulan Hijriyah. Sebagian kita menyebutnya dengan bulan Hapit atau bulan Kapit atau bulan Apit. Kenapa disebut bulan Apit? Karena bulan Dzulqa'dah ini berada di antara dua hari raya besar, yaitu Idul Fitri dengan Idul Adha. Orang kita menyebutnya kejepit bulan ini, sehingga sebagian meyakini bahwa bulan ini merupakan bulan yang sial. Dari mereka tidak melakukan pernikahan, tidak melakukan
usaha atau memulai usaha di bulan Hafid ini, di bulan Dzulqa'dah ini, karena meyakini bulan ini merupakan bulan sial. Apabila kita melihat literatur di dalam agama kita, justru bulan ini merupakan bulan istimewa, bulan haram. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menikahi dua istri beliau. Pertama, Sayyidah Zainab binti Jahsy, itu pada bulan Dzulqa'dah. Kemudian istri yang kedua, bahkan terakhir, beliau nikahi bernama Sayyidah Maimunah binti Al-Harith Al-Hilaliyah. Jadi keyakinan menikahkan anak-anak kita di bulan ini karena khawatir rumah tangganya tidak baik, rawan perpisahan, itu tidak benar. Begitupun memulai usaha di bulan ini, itu pun tidak benar, akan mengalami kebangkrutan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa bulan ini disebut bulan Dzulqa'dah? Para ulama menjawab, liqu'udihim fi rihalihim wa awtanihim 'anil ghazwi. Karena orang-orang Arab dulu ketika memasuki bulan ini, mereka berdiam diri di rumah, berdiam diri di tempat duduk-duduk mereka, melakukan genjatan senjata, tidak melakukan peperangan. Tujuannya satu, untuk menghormati bulan haram ini. Sehingga Islam masuk, bulan ini masuk ke dalam 4 bulan haram yang dihormati. Pertama Dzulqa'dah ini, selanjutnya bulan besok Dzulhijjah, setelah itu Muharram. 1 bulan terpisah yaitu bulan Rajab Mudhar yang berada antara Jumadal Akhirah dengan bulan Sya'ban. Kenapa bulan Rajab dinisbahkan kepada Mudhar, kepada suku Mudhar? Karena saat itu satu-satunya suku yang paling mengagungkan bulan Rajab adalah suku Mudhar, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menisbahkan bulan Rajab ini kepada suku Mudhar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasy syuhur indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang diharamkan. Fala tadlimu fihinna anfusakum, dzalikad dinul qayyim, fala tadlimu fihinna anfusakum. Itulah kata Allah ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi, berbuat maksiat, berdurhaka pada 4 bulan tersebut. Al-Imam Al-Qadhi Abu Ya'la mengatakan, kenapa bulan Dzulqa'dah ini atau 4 bulan ini disebut dengan bulan haram? Beliau menjawab dengan 2 jawaban. Pertama, keharaman melakukan maksiat di bulan ini berlipat ganda. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan peperangan. Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari menambahkan, kenapa disebut bulan haram? Karena seluruh amal soleh yang dilakukan di bulan-bulan haram ini dilipat gandakan pahalanya. Pun seluruh amal salah yang dilakukan di bulan-bulan haram ini juga dilipat gandakan siksanya. Karena itu para ulama ketika memasuki bulan-bulan haram ini memperbanyak amal soleh, utamanya puasa. Berdasarkan sebuah hadis, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sum asyhurallah al-hurum, puasalah kalian di bulan-bulan Allah Subhanahu wa taala.
yang haram. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan lain di bulan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan keempat umrohnya. Karena itu bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan haji. Orang mau berangkat haji boleh dimulai dari bulan ini, Ashhurul Haji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan keempat umrohnya pada bulan Dzulqa'dah ini, dan beliau melakukan umroh tidak lebih dari 4 kali. Umroh 4 kali, haji hanya 1 kali. Padahal beliau memiliki kesempatan minimal 4 kali haji, umroh beratus-ratus bahkan beribu-ribu kali. Kenapa beliau tidak melakukannya? Karena umroh haji merupakan ibadah individual yang manfaatnya hanya dirasakan oleh pribadinya, tetapi beliau lebih memprioritaskan ibadah-ibadah yang sifatnya sosial, menyantuni anak yatim, memperhatikan fakir miskin, membangun lembaga-lembaga pesantren, mengajar dan seterusnya. Al-muta'addiyah afdalu minal qasirah. Al-Imam As-Suyuti membuat sebuah kaidah, ibadah sosial lebih utama, lebih istimewa, lebih agung daripada ibadah individual. Haji baik, pahalanya adalah surga, itu pun kalau mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Tetapi tidak dijelaskan surganya di mana, bersama siapa. Adapun menyantuni anak yatim yang merupakan ibadah sosial dengan tegas dan jelas, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafilul yatimi kahataini fil jannah. Saya beserta penanggung anak yatim akan bersama-sama di surga. Tentu surganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam surga paling istimewa, paling agung, paling mulia, paling tinggi, paling luas. Tidak ada bandingannya, super eksekutif. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa harus ada bulan-bulan haram? Mohon maaf, keimanan manusia ini terkadang turun, terkadang naik, ibarat roda yang berputar, terkadang cepat, terkadang lambat. Dengan adanya bulan-bulan haram ini kita dicas kembali, diberikan stimulus semangat kembali agar selalu berada dalam ketaatan. Sebelum ini kita berada di bulan Ramadan. Tentu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengharapkan umatnya tidak pensiun beramal. Masuk bulan Syawal, beliau mengatakan, man shama Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa bulan Ramadan kemudian masuk bulan Syawal berpuasa 6 hari puasa sunnah, maka seolah-olah dia berpuasa setahun penuh. Tidak berhenti di situ, masuk bulan Dzulqa'dah ini termasuk bulan haram. Kita dicas kembali untuk terus memperbanyak amal soleh, memperbanyak ketaatan. Setelah ini kita akan masuk bulan Dzulhijjah. Bagaimana Rasulullah menginginkan umatnya agar berlalu, agar selalu berada dalam ketaatan. Beliau mengatakan, ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ilallah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari yang amal solehnya paling disukai, paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala selain amal soleh yang dilakukan di 10 pertama daripada bulan Dzulhijjah. Setelah itu masuk bulan Muharram, pun termasuk bulan haram di mana kita dianjurkan melakukan beragam ketaatan. Mudah-mudahan dengan adanya bulan ini kita istiqomah, kita berupaya selalu berada di jalannya, dan kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan melakukan kebaikan, ketaatan, husnul khotimah. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah
Siapa yang amal solehnya lebih banyak daripada amal salahnya, maka dia berada dalam kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, artinya di surga. Sebaliknya, naudzubillah, wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Siapa yang amal salahnya, amal buruknya lebih banyak, lebih berat daripada amal solehnya, amal baiknya, maka terpaksa tempatnya di neraka hawiyah. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bukankah keadaan manusia di akhir hayat itu sudah ditentukan oleh Allah, termasuk tempatnya apakah di surga atau di neraka? Ya, betul, kata Rasulullah. Engkau tidak perlu berpikir seperti itu, beramal saja. Beliau mengatakan, i'malu, beramal soleh saja, perbanyak amal soleh, jauhi amal salah. Fakullun muyassarun lima khuliqalah, karena segala sesuatu akan dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Kalau orang itu ditakdirkan akhir hayatnya husnul khotimah, akhir hayatnya selamat, akhir hayatnya baik, dalam keadaan melakukan ketaatan, maka dia akan senang melakukan kebaikan, akan pro terhadap kebaikan, tidak suka dengan kemaksiatan, kemungkaran, kebatilan, dan dia akan berupaya melakukan amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang akhir hayatnya husnul khotimah. Sebaliknya, apabila orang tersebut ditakdirkan akhir hayatnya celaka, su'ul khotimah, masuk ke dalam neraka, maka dia akan senang dengan keburukan, senang dengan kemaksiatan, senang dengan kemungkaran, dan dia akan melakukan amal-amal yang dilakukan oleh orang-orang yang akhir hayatnya celaka, akhir hayatnya su'ul khotimah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan kita dibimbing, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus berada dalam ketaatan, sehingga kita berharap akhir hayat kita dalam keadaan baik, husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in, amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, wa tabi' bainana wa bainahum bil khairati, rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma ya daimal fadli ala al-bariyah, ya basital yadaini bil 'atiyah, ya sahibal mawahibis saniyah, salli ala sayyidina Muhammadin khairil wara sajiyah, waghfir lana ya dzal 'ula fi hadhihi al-'ashiyah birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad, wa na'iman la yanfad, wa murafaqata nabiyyikal mustafa sallallahu alaihi wasallam fi a'la jannatil khuld birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Wa aqimis shalah.